Mall 99 Big Brand Sale. Nikmati bonus dadakan hingga Rp500.000 dan singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku mencintai. Ngomong deh. Takkan sia-sia, belum tentu ada seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Diamku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh bertahan dan berjuang. Bu. Takkan sia-siakan Pada kemana nih yang lain, Bu? Mana ya? Udah jam berapa ini? Udah jam 1:06. Belum Ada pada salah nongol ya? kali. Belum. Saya tadi udah pengen merem-merem mau tidur siang. Waktunya tidur siang ini, Bu. Tidur. Ini yang lain belum kelihatan nih, Bu. Ini pada kemana ya? Assalamualaikum, Bu. Bu. Oh, ini suaranya dihilangin nih, Bu ya. Oke. Itu belum ada. Ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, menunggu yang lain untuk ikut join ke rapat ini. Ya. Ya. Maaf, jadi nggak ada bobok siang ya untuk mengikuti rapat. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Siapa hari ini, Bu? Videonya nanti aja. Tadi. Oh, ada suara musik sih, Dek. Takkan sia-sia dia, belum tentu ada yang seperti
banyak pasang mata saksinya. Oh, takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Hatinya, oh, takkan siakan dia, takkan siakan dia. Oh, takkan hidup ini telah kusinggahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai. Itu sempurna, takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang. Takkan siakan dia, belum tentu ada Mas, yang seperti dia. kalau nggak ada suaranya dari mana nih? Satu dunia Itu nggak ada suaranya dari mana? aku bahagia, Halo. pasang mata saksinya. Takkan duakan Itu unmute-nya diklik, Pak. Oh, betul. Ini ada. Nah, tuh kalau mau videonya mau dinyalain bisa di start video. Good grammar and spelling? Ini apa tiduran? Hari Ya Allah, kok ini hari aku? terakhir aku melihat Aku sampai dengerin. Masa nyawa nggak kelar-kelar, Pak? kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari Ada. Kuraya. 4 menit lagi ya, Bet. Dan begini ceritanya.
Parahnya. Halo. Mana nih? Ibu kasih kok. Ada terapi bebas teman-teman. Kita telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Sulit ku mengerti, begitu mudahnya kau ingkari. Katakan salahku, tolong kau jelaskan padaku isi di hatimu, karena ku berhak tahu apakah aku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku. Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Kita telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Aku tak mengerti alasan engkau pergi. Apakah aku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Apakah aku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Tapi tak mengapa, ku selalu berdoa kau bahagia. Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya dan aku akan selalu mendoakannya. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relung
rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akan memulai rapat virtual hari ini, mohon ayah bunda untuk mematikan suaranya ya, di-mute suaranya. Sehingga nanti rapat bisa berjalan dengan lancar. Baik. Ya, tolong di-mute ya ayah bunda. Baik, sudah di-mute. Baik, kita mulai rapat virtual hari ini. Sebelum kita memulai rapat hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ayah bunda sudah join untuk rapat virtual hari ini. Rapat virtual ya di-mute saja bunda untuk suaranya. Rapat hari ini akan membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMK Putra Bangsa, Bapak Haji Ade Kurnia MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Tes. Masuk. Oke. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jitni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati para wakil kepala SMK Putra Bangsa, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMK Putra Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu, para wali murid, orang tua siswa kelas 11 SMK Putra Bangsa. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga di siang hari ini alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan dalam rangka memenuhi undangan dari sekolah kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting guna menyampaikan informasi seputar tentang kegiatan sekolah di tahun pelajaran ini. Semoga kita semua selalu dilindungi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian yang masih taat dan patuh mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, para wali murid kelas 11 yang saya hormati, saya ingat pada
kali ini adalah kali yang kedua Bapak Ibu ya kita ketemu dalam mode yang sama, yaitu Zoom meeting antara sekolah dengan Bapak Ibu sekalian. Seyogianya kegiatan ini alangkah enaknya kalau dilakukan kita tatap muka. Ya, kita tatap muka, jadi saya bisa menyapa, melihat, bahkan mengenali wajah-wajah daripada wali murid kelas 11 ini, yang memang silaturahmi ini merupakan suatu kewajiban antara kita. Saya selaku penanggung jawab dari unit SMK dan Bapak Ibu sekalian yang memberikan amanah kepada kami berupa putra-putrinya untuk diajarkan di SMK Putra Bangsa. Namun sayangnya karena situasi dan kondisi pada saat ini sudah hampir atau sudah lewat ya 2 tahun ya 2 tahun kita di seluruh belahan dunia dan khususnya di kita di Depok itu harus mengikuti aturan pemerintah bahwa COVID-19 saat ini belum hilang dan masih ada. Oleh karena itu kegiatan proses belajar mengajar tatap muka pun belum diadakan. Namun kita berdoa kepada sang pemilik daripada pemberi COVID-19 ini agar segera cepat menariknya, dan kita semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kondisi kita semua serba normal kembali sehingga kegiatan tatap muka proses belajar mengajar di SMK Putra Bangsa ini dapat berjalan dengan seperti sedia kala. Namun namanya juga kita ini serba terbatas. Kegiatan proses belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Tentunya kalau kita bicara soal daring, banyak juga keterbatasan-keterbatasan yang harus sama-sama kita maklumi. Artinya mungkin secara tidak 100% kami sanggup melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam proses belajar mengajar. Karena tadi keterbatasan teknologi. Ada juga keterbatasannya dari sisi masalah teknis seperti jaringan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kendala yang sangat luar biasa yang sehingga berdampak pada kurang lancarnya kegiatan proses belajar mengajar selama ini di rumah. Artinya mau tidak mau semua pihak di sini harus mengerti dan memaklumi bahwa kegiatan belajar secara daring ini memang menjadi hal yang tidak sempurna. Nah, seyogianya kalau untuk sempurna nanti kita pas ketika pemerintah sudah mengizinkan kita untuk bertatap muka. Mudah-mudahan insya Allah kabar yang saya dengar mungkin sekitar September, ya Septemberan kita sudah bisa melakukan tatap muka. Tapi itu pun tergantung kepada kota kabupaten yang melaksanakan, ditambah dengan satuan tugas COVID di tingkat kota juga bagaimana. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kami terus berupaya bagaimana caranya supaya proses belajar mengajar dengan metode ini, dengan sistem daring seperti ini tetap berjalan secara maksimal. Kemudian juga kami berupaya bagaimana caranya supaya siswa-siswi kami ini dapat diberikan vaksin. Sampai dengan saat ini kami terus berupaya melobi-lobi pihak nakes dan sebagainya untuk memberikan
vaksin dan melakukan suntik vaksin di SMK Putra Bangsa. Sampai saat ini kami terus berusaha. Mudah-mudahan usaha-usaha ini semua dapat berjalan dengan lancar sehingga akhirnya nanti semua putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa menikmati suntikan vaksin. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mau gitu ya, tidak mau. Tapi apapun namanya tetap namanya ikhtiar. Ya kita percaya saja sama pemerintah bahwa itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tinggal samina wa ta'na saja. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam pertemuan ini saya sampaikan bahwa proses pengawasan belajar anak sangat terbatas kami lakukan. Oleh karena itu kami juga meminta kepada Bapak Ibu sekalian agar ikut berpartisipasi aktif juga mengawasi putra-putrinya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Saya sudah menyampaikan kepada seluruh para wakil dan manajemen di SMK Putra Bangsa agar meskipun anak di rumah, tapi tetap usahakan kegiatan proses belajar mengajar ini yang dilakukan secara daring ini dilakukan formal. Artinya anak tetap memakai seragam sekolah seperti biasa meskipun hanya di rumah. Kemudian absensi seperti biasanya, ya, sebagaimana layaknya tatap muka wajar begitu. Nah, di sini saja saya melihat banyak kendala, ya, banyak kendala karena belajar di rumah ini hampir rata saya lihat, saya saksikan itu rata-rata siswa itu kebanyakan main game gitu ya, kebanyakan bertatap muka dengan laptop, dengan handphone itu bukannya daring tapi browsing game atau online dan sebagainya begitu. Nah ini saya minta Bapak Ibu di rumah juga untuk ikut mengawasi. Ketika jam tatap muka, jam proses belajar mengajar dari jam 7 katakanlah sampai dengan selesainya nanti jam berapa itu, Bapak Ibu terus mengawasi. Supaya tidak ada sesi-sesi yang tertinggal. Ada juga ketika proses belajar mengajar, anak masih tidur, ini juga masih ada. Nah itu, jadi saya minta Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi aktif. Anggap saja anak ini sekolah secara tatap muka, meskipun hanya dilakukan dengan daring. Ini yang saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, supaya proses belajar mengajar kelas 11 ini selama 1 tahun ke depan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Karena proses penilaian, proses belajar mengajar dan sebagainya tetap berjalan di sini. Nanti kamu juga melalui metode-metode khusus akan melakukan absensi kepada siswa dengan bagaimana caranya supaya pelayanan ini tetap berjalan secara maksimal. Mungkin itu Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Nanti banyak sekali yang akan disampaikan oleh para narasumber lainnya. Mengingat kelas 11 ini sangat banyak juga materi-materi yang akan disampaikan. Yang juga Bapak Ibu saya minta agar mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, komunikasi antara sekolah dengan Bapak Ibu sekalian diikuti sampai dengan selesai. Dan dengan penuh seksama. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang terlewat bahkan bisa menyebabkan miskomunikasi antara pihak sekolah dengan Bapak Ibu. Itu bisa saja terjadi kalau ada yang lewat-lewat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dalam bergabung di Zoom meeting ini. Dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dibukakan maaf. Saya akhiri sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa hal
Di antaranya semoga doa semoga COVID ini atau pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Dan dalam upaya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, sekolah akan mengupayakan agar siswa-siswi SMK Putra Bangsa bisa divaksin di sekolah. Lalu kepada ayah bunda dimohon untuk mengikuti rapat ini sampai dengan akhir agar tidak terjadi miskomunikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Baik, kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pemaparan atau sosialisasi kegiatan sekolah kelas 11 yang akan dipaparkan atau akan dibawakan oleh Ibu Ririn Kusrini selaku Waka 1. Kepada beliau dipersilahkan. Sudah, makasih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Ade Kurnia MPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Haji Widayat selaku Wakil Kepala Sekolah 1, rekan-rekan semua, manajemen serta Dewan Guru dan Bapak Ibu wali kelas yang juga sudah join dalam grup ini, dan terima kasih dan tak lupa juga saya ucapkan yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali siswa SMK Putra Bangsa kelas 11 SMK Putra Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya di layar kaca ya Bapak Ibu ya, layar kaca handphone, layar kaca laptop. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, baik Bapak Ibu di rumah dan kami semua yang masih bertugas di sekolah bisa selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tahun kedua kita harus bertemunya lewat virtual ya Bapak Ibu. Tahun lalu kita juga pernah melakukan sosialisasi kegiatan sekolah seperti ini, masih juga dalam kondisi pandemi. Ternyata ini masih berlanjut Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun berikutnya saat anak Bapak Ibu sudah kelas 12, kita sudah bisa bertemu langsung di sekolah ya Bapak Ibu, karena biasanya kita tuh bertemu langsung di sekolah untuk menyampaikan program-program sekolah. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mungkin sedikit mengingatkan kembali yang kemarin sudah disampaikan, yang kemarin tahun lalu pun sudah pernah kita sampaikan, mengingatkan kembali, kemudian kita juga mungkin ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan berkaitan dengan kegiatan di SMK tahun pelajaran 2021-2022 ini. Mari Bapak Ibu kita mulai. Mungkin yang pertama di anak Bapak Ibu, kita di sini ada 4 jurusan ya Bapak Ibu ya. Ada akuntansi keuangan lembaga, kemudian manajemen, kalau kemarin kan OTKP. Anak-anak Bapak Ibu ada jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah sekarang tuh spektrumnya ganti namanya, yaitu jadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Muatannya tidak berbeda jauh dengan OTKP yang lalu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga jurusan bisnis daring dan pemasaran. Di tahun lalu bisnis daring dan pemasaran, sekarang kembali lagi menjadi pemasaran. Tapi tetap spektrum pembelajaran yang dipelajari di anak-anak pemasaran tetap mengikuti dengan perkembangan zaman sekarang, bisnis online dan lain sebagainya. Kebetulan juga kita untuk BDP nih, kita sudah bekerja sama dengan Alfamidi, dan tahun lalu anak dari BDP, alhamdulillah ada 15 siswa yang lolos di program Alfamidi Class. Nanti insya Allah PKL-nya sudah terjamin di Alfamidi, kemudian lulus bisa langsung bekerja di Alfamidi.
jika anak-anak Bapak Ibu memang mau langsung bekerja di Alfa Midi tersebut. Ada 15 siswa. Mungkin sudah disampaikan juga oleh kepala program pada saat di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat itu ada di jurusan multimedia. Nah, ini mungkin ada kita pengenalan Bapak Ibu. Tadi dengan kepala sekolah, ini struktur organisasi inti yang ada di SMK Putra Bangsa, dan pun ini dibantu dengan staf, kemudian tata usaha, Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan lain sebagainya. Ini untuk struktur inti saja yang kami sampaikan tadi dengan Bapak Kepala Sekolah itu Bapak Aji Ade Kurnia, kemudian di sebelah kanan atau kiri ya kalau dari layar ya, itu ada saya sendiri, Ibu Ririn, kemudian yang baju putih ini ada Bapak Aji Hidayat, kemudian yang bawah itu ada Ibu Ramayani selaku kepala program. Berkaitan dengan informasi perihal sekolah, mungkin yang menjadi jembatan kita untuk menginformasikan segala macam informasi dari sekolah adalah wali kelas. Tapi Bapak Ibu juga bisa nanti berkomunikasi dengan kami saat ada hal-hal yang memang ingin dipertanyakan atau disampaikan, bisa melalui kami. Kemudian next, yang menjadi visi dan misi sekolah, kita tetap mengedepankan di sini ada menghasilkan lulusan SMK Putra Bangsa yang berakhlakul karimah, cerdas dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi serta berprestasi. Ada berakhlakul karimah untuk siswa Muslim, kita di sini melebur pendidikan agama dan budi pekerti itu menjadi 3 bagian. Di situ ada pendidikan ya, agamanya, mungkin disebutnya al-Islam lah ya. Kemudian ada baca tulis Quran, kemudian ada akidah akhlak. Nah, itu dengan tujuan adalah sesuai dengan visi kita di SMK Putra Bangsa berakhlakul karimah. Kemudian cerdas dalam ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ada kita menambahkan lagi selain dari spektrum intinya di sini ada kita penambahannya itu ada KKPI atau TIK. Kemudian untuk untuk misinya di sekolah, kami di sini menanamkan kesadaran siswa untuk senantiasa berbakti kepada guru, orang tua, bangsa, agama, dan menerapkan budaya kesopanan, keterampilan, ketertiban, kedisiplinan, dan kerajinan, dan 3 hal, yaitu adalah 3S, senyum, salam, sapa. Mungkin sekarang udah nggak boleh salaman, tapi bukan berarti untuk 3 hal tersebut ya, untuk senyum, salam, sapa itu hilang ya Bapak Ibu, kita bisa bersalaman. Mungkin anak-anak nanti juga bisa disampaikan juga, walaupun tidak bisa bersalaman dengan bersentuhan, ya banyak cara kita untuk tetap menunjukkan kesopanan, juga sikap santun kepada guru dan orang-orang tua lah. Kemudian mengembangkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan kompetensi siswa melalui kegiatan penunjang internal dan eksternal untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Oke. Nah, ini juga kita akan menyampaikan sistem pembelajaran yang dilakukan masih dari rumah ya Bapak Ibu, cuman mungkin bedanya sekarang itu tidak full. Kalau tahun lalu kita masih belum berani untuk melakukan tatap muka di sekolah. Tapi tahun ini karena kita mengevaluasi tahun lalu, apalagi terutama untuk mata pelajaran produktif ya, di SMK itu memang harus tatap muka atau harus langsung praktek langsung. Makanya kita mengupayakan walaupun kondisi masih PPKM seperti ini, setidaknya siswa untuk pelajaran produktifnya bisa belajar langsung dari sekolah walaupun itu baru 1 minggu sekali. Nah, untuk mata pelajaran lainnya masih kita lakukan dari rumah. Ya, kita masih menunggu untuk dari pemerintah itu kapan diizinkan untuk bisa semuanya tatap muka, walaupun nanti sistemnya adalah sesi, Bapak Ibu, mudah-mudahan segera bisa kita kembali normal lagi untuk anak-anak kita belajar dari sekolah. Kemudian
tadi yang saya sampaikan sistemnya tatap muka untuk produktif 1 minggu sekali, kemudian kita menggunakan kurikulum 2013 darurat COVID-19 dengan perbandingan pembelajarannya itu 2:1, kemudian aspek yang dinilai masih sama Bapak Ibu, pengetahuan, keterampilan, sikap untuk mata pelajaran PKN, pendidikan agama, dan budi pekerti. Next, Bu Yanisa. Nah, untuk tata tertib BDR nih Bapak Ibu ya, karena pembelajaran itu kan kita lakukan dari Senin sampai Jumat. Pembelajaran itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12.45, mungkin terkecuali Jumat. Nah, harapan kami pada jam-jam tersebut, selain yang tadi 1 minggu sekali anak-anak datang ke sekolah, di 4 hari yang anak-anak tidak datang ke sekolah, mohon di jam-jam tersebut tidak ditambahkan pekerjaan yang selain dari pelajaran di sekolah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh nggak tahu itu menjadi alasan anak-anak atau bukan gitu. Lagi belajar atau lagi ditanyain tugas atau mau kita video call dadakan nih untuk memastikan anak tersebut di rumah pakai seragam atau tidak. Kadang-kadang bentar Bu, lagi disuruh nyuci piring sama mama, lagi disuruh jemur sama mama gitu. Entah itu alasan atau tidak ya. Tapi dari durasi dari jam 8 sampai jam 12.45 ini kita berharap ada kerjasama dari Bapak Ibu sehingga anak-anak tetap bisa maksimal mengikuti pembelajaran. Oke. Terus berikutnya tadi suaranya kecil, kurang kedengeran. Kecil ya? Kecil. Oke, Ibu. Sekarang kedengeran ya? Oke, untuk presensi atau absen harian ya Bapak Ibu ya, kita itu ada absennya itu kita buka dari pukul 8 sampai dengan pukul 8.30 dan anak-anak ini wajib wajib absen. Terdengar ya Bapak Ibu ya? Oke ya, saya bisa lanjut ya Bapak Ibu ya? Bisa, kedengeran kok. Oke, terima kasih. Tadi presensi itu kita kasih waktu sampai dengan jam 8.30. Jadi nanti di absen yang anak-anak harus lakukan itu selain absen menggunakan Google Form dan di situ ada template untuk foto yang harus anak-anak kita upload menggunakan baju seragam dan sesuai dengan misalnya disuruh hari itu absennya menggunakan seragamnya Kamis, kemudian disuruh angkat jempol. Nah, itu fotonya juga harus sesuai dengan yang hari itu diminta oleh pembina kesiswaan dari sekolah. Kemudian menggunakan seragam sesuai dengan harinya, rambutnya juga walaupun belajarnya dari rumah, rambut juga tetap ya Bapak Ibu mohon diingatkan untuk anak-anak yang rambutnya masih gondrong-gondrong, yang untuk putranya. Kemudian jika terlambat 3 kali, itu akan dihitung alfa, terkecuali bagi yang menyampaikan izin ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan komunikasi antara orang tua, wali kelas terutama karena wali kelas merupakan jembatan sekolah dengan orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan baik, agar tidak ada miskomunikasi baik dari soal absensi ataupun dari soal nilai. Kemudian yang ketujuh di sini ada wajib mengikuti minimal ekskul seni. Jadi kita sudah mulai mengaktifkan kembali ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah biar anak juga nggak jenuh ya di rumah mungkin kegiatannya hanya main handphone dan lain sebagainya lah gitu. Nah, di ekstrakurikuler ini terutama 3 ekskul seni ini kita wajibkan paduan suara, teater ataupun tari. Nanti anak-anak bisa memilih. Dan juga ada ekskul lainnya yang juga nanti akan kami sampaikan sesuai dengan jadwal-jadwal yang bisa anak-anak untuk ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, bukan hanya sekadar belajar aja yang dilakukan anak-anak kita. Oke, tadi pembelajaran untuk mata pelajaran produktif dilakukan 1 pekan sekali. Kemudian sudah ya Bapak Ibu, kita bisa next Bu. Nah,
Berkaitan juga dengan penilaian ya Bapak Ibu ya. Tadi kan untuk pembelajaran pokoknya kita lakukan dari jam 8 sampai dengan jam 12.45. Kemudian pembelajaran walaupun dari rumah tetap dilakukan oleh guru-guru kita melalui WhatsApp group, melalui Zoom, melalui Meet, melalui GCR, dan kemudian tugas-tugas juga tetap harus siswa ikuti sesuai dengan instruksi yang Bapak Ibu guru. Walaupun memang Bapak Ibu gurunya juga sudah menurunkan standar nih karena melihat kondisi kan. Mungkin yang harusnya misal targetnya selesai 1 bulan tapi karena kondisinya seperti ini dan juga harus ada penyesuaian-penyesuaian, pasti banyak juga kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam soal pengajaran. Nah, berkaitan dengan acuan penilaian. Kita berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2016 tentang penilaian. Di sini ada yang pertama adalah KBM atau ketuntasan belajar minimal. Bapak Ibu kemarin waktu di kelas 10 sudah pernah menerima rapot. Di situ ada nilai yang diperoleh sama siswa atau diperoleh sama anak-anak Bapak Ibu. Nah, di situ ada kita di situ ada batasan minimal batas minimal yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Misalnya matematik, saya pelajaran matematik. Saat saya melakukan penilaian KBM-nya adalah 70. Berarti kalau misalnya nilainya masih kurang dari 70 tersebut, itu kita harus melakukan pengayaan dulu, apa nih gitu kan yang menyebabkan anak tersebut nilainya masih kurang. Kemudian bisa dilakukan remedial. Nah, catatannya satu Bapak Ibu, yang penting pokoknya keaktifan dari siswa, pasti guru-guru akan melihat itu, keaktifan dari siswa, kemudian ketepatan dalam soal pengumpulan tugas dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi dalam proses penilaian. Kemudian akan dilakukan juga ada penilaian harian, PTS juga akan segera kita lakukan nanti di awal Oktober, mungkin sebulan sebelumnya, sebelum Oktober, mungkin di awal bulan besok nih, awal bulan September akan ada informasi berkaitan dengan penilaian tengah semester GASAL yang akan segera kita lakukan di bulan Oktober. Kemudian ada penilaian akhir semester yang akan kita lakukan di bulan akhir November nanti sampai dengan bulan Desember. Kemudian ada penilaian akhir tahun juga nanti untuk kenaikan kelas. Harapan kami adalah semua siswa-siswi SMK Putra Bangsa dapat mengikuti tahapan setiap pembelajaran yang dilakukan di sekolah semaksimal mungkin sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan harus didatangi sama wali kelas, misalnya ke rumah gara-gara misalnya ada anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran atau sering telat, sering absen, dan juga tidak mengumpulkan tugas. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, kita bisa saling mengingatkan kepada anak-anak kita, kemudian juga kita bangun kembali komunikasi yang sudah baik sekarang, mudah-mudahan akan terus terjalin lebih baik. Kemudian dan juga kalau misalnya kira-kira kemarin kita masih kurang komunikasi dengan wali kelas gitu, mungkin itu akan harus kita lebih bangun lagi agar semuanya demi lancarnya proses pembelajaran anak kita. Oke, next di sini ada KBM tadi, ketuntasan belajar minimal. Ini memang mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi ya Bapak Ibu. Ada 3 hal yang menjadi penentu dari KBM ini. Dari mulai kompleksitasnya, daya dukungnya, sama intake-nya. Dan ini pun kalau untuk mata pelajaran wajib A, B, dan C itu minimal 75 dan untuk produktif 80. Mungkin kemarin pada saat BDR full kemarin ada penyesuaian. Ada beberapa mata pelajaran yang disesuaikan, apalagi produktif. Karena kemarin kan tahun kemarin benar-benar tidak melakukan pembelajaran di sekolah, jadi semuanya pure dari rumah. Nah, sepertinya di tahun ini sudah karena untuk yang produktifnya kita lakukan pembelajarannya di sekolah, mapel produktif tetap kembali menjadi 80 untuk KKM-nya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh anak-anak kita. Dan mata pelajaran lainnya itu variatif, jadi minimal 75, ada yang 78, 79 dan lain sebagainya. Nah,
Selain dari pembelajaran reguler yang dilakukan setiap harinya, kita juga berupaya untuk melakukan melakukan pengembangan pembelajaran atau tambahan lagi dengan cara mengundang guru tamu. Guru tamunya ya kita biasanya dari Dudi untuk melakukan sharing informasi lagi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK Putra Bangsa ini. Kemudian tadi untuk tambahan mata pelajaran kita ada BTQ, Akidah Akhlak dan TIK atau KKPI ini ya tadi sesuai dengan visi dari SMK Putra Bangsa untuk yang siswa yang berakhlakul kalimah, cerdas dalam ilmu. Nah, ini juga menjadi salah satu yang mendorong kita untuk menambahkan mata pelajaran apa kira-kira untuk penunjang dari visi yang kita ingin tuju ini, Bapak Ibu. Next. Nah, mungkin ini juga yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, kemarin itu sudah dilewati satu tahap dari kelas 10 sampai dengan kelas 11, kenaikan kelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga ada beberapa yang ya kesandung lah untuk bisa menyelesaikan pembelajaran yang lalu. Ini menjadi pembelajaran buat kita kalau memang kemarin mengalami kesulitan anak-anak, yaitu intinya adalah disiplin. Disiplin untuk mengikuti semua tahapan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang pertama ini juga yang harus Bapak Ibu pahami juga berkaitan sama kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas itu untuk mata pelajaran produktif karena kita adalah SMK, itu menjadi syarat mutlak untuk ketuntasan semua mata pelajaran produktif. Jadi mata pelajaran produktif itu tidak boleh ada yang tidak tuntas. Kemudian untuk mata pelajaran wajib A, B, dan mulok, ini diperkenankan maksimal itu tiga mata pelajaran yang belum tuntas. Tapi nanti setelah sudah dilakukan penentuan lulus dan tidak naik dan tidak naiknya itu tetap harus diselesaikan karena kalau untuk kurikulum 2013 itu kan ada pembelajaran tuntas. Jadi pada saat kita melakukan pleno kalau masih ada 3 untuk mata pelajaran wajib A, B, dan mulok ini masih diperkenankan untuk naik kelas tapi dengan catatan harus juga menyelesaikan ketuntasan pembelajaran itu sampai dengan keseluruhannya tuntas. Kemudian untuk kehadiran itu absen ya, kehadiran minimal 90% yang dihitung kumulatif dari semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian untuk penilaian sikap diperkenankan maksimal 3 mata pelajaran untuk nilai cukup. Jadi nanti kan ada penilaian sikap di dalam rapot ya Bapak Ibu. Kalau sekarang juga ada pendidikan karakter yang ada integritas, kejujuran dan lain sebagainya itu ada di lembar 1-nya pada saat PAS dan PAT kemarin yang Bapak Ibu terima menerima 2 lembar rapot, yang satu merupakan salah satu penjabaran dari pendidikan karakter. Oke, next. Untuk seragam, sekarang sudah kelas 11, untuk seragam sudah wajib seluruhnya menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Baik, terutama pada saat di rumah ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kan sekarang kita masih dibilang nyuri-nyuri ya gimana ya gitu kan, untuk anak-anak datang sekolah sebenarnya kan memang belum boleh, tapi kita berupaya selalu juga mengedepankan protokol kesehatan di sekolah. Mereka tetap semua kita sesuaikan, kita sediakan sanitizer, cuci tangan, dan lain sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan yang sekarang kita lagi melakukan adaptasi kebiasaan baru ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran di sekolah memang kita tidak perkenankan untuk menggunakan seragam karena belum dapat izin sesungguhnya. Tapi untuk pembelajaran di rumah kita mewajibkan anak-anak selalu menggunakan seragam dari jam 8 pagi sampai jam 12.45. Nah, seragamnya hari Senin putih dasi jas alma mater,
bawahannya hitam. Kemudian hari Selasanya adalah seragam kejuruan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian yang ketiga pramuka menggunakan kacu. Kemudian hari Kamis adalah batik bawahannya hitam. Kemudian Jumat Muslim atasan bawahannya hitam. Bawahan hitamnya itu roknya berempel, bukan rok sepan ya Bapak Ibu untuk putrinya. Kemudian bawahan celana hitam modelnya standar, bukan yang cutbray atau pensil, lancip pensil seperti itu. Kemudian sepatu hitam, kaos kaki kalau di rumah sih nggak mesti menggunakan sepatu ya Bapak Ibu, tapi kalau yang datang ke sekolah walaupun menggunakan baju bebas, tapi mereka tetap harus menggunakan sepatu. Jadi kalau kemarin ada yang pakai sepatu putih atau yang pakai sendal, ada yang ditahan sama pembina. Jadi itu sebelumnya sudah pernah disampaikan. Jadi bukan di pekan pertama itu belum ada yang ditahan, tapi masih diingatkan. Tapi di pekan keduanya ada yang melakukan hal yang sama, baru kita tahan. Tapi tahan itu bukan artinya tidak dikembalikan. Jadi silakan diambil nanti bersama orang tua. Next. Nah, tadi untuk kegiatan ekstrakurikuler, jadi kita tuh mengharapkan anak-anak kita itu, siswa-siswa SMK Putra Bangsa itu aktif, bukan hanya sekedar dalam pembelajaran aja, tapi dalam berorganisasi, dalam ekstrakurikuler. Karena menurut kami itu ekstrakurikuler sangat penting untuk membangun dan untuk melihat bakat minatnya dari anak-anak. Dan juga mungkin biar juga nggak jenuh ya di rumah ya Bapak Ibu, kegiatannya sekarang benar-benar terbatas. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita sudah mulai lakukan. Untuk Rohis, siswa yang ikut Rohis itu ada di hari Selasa, Paskibra itu ada di hari Kamis, Pramuka ada di hari Rabu. Pramuka ini wajib untuk kelas 10. Kemudian tari tradisional itu ada di hari Jumat, futsal ada di hari Senin, basket itu ada di hari Senin dan Jumat, voli di hari Selasa, pencaksilat di hari Selasa, badminton Selasa dan Jumat, desain grafis ada di hari Senin, fotografi dan sinema ada di hari Kamis, paduan suara ada di hari Kamis, teater ada di hari Kamis juga. Nah, untuk penanggung jawab ekskul ini ada Bapak Haikal. Bapak Ibu bisa pastikan anak Bapak Ibu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak, bisa kontak di nomor Bapak Haikal. Di situ ada kontaknya 08972257 156. Silakan dikontak Bapak Ibu. Kalau mau untuk memastikan anak Bapak Ibu itu sudah mengikuti ekskul atau tidak. Next. Nah, bimbingan konseling. Nah, untuk konseling ini memang kita melanjutkan Bapak Ibu. Melanjutkan tadi kelas 10 dengan Bapak Ibu misalnya kelas 10 kemarin di kelas 10 MM dengan Pak Yanto. Nah, sampai dengan nanti lulus, insya Allah tetap gurunya sama untuk guru BP. Dan Bapak Ibu silakan juga, guru BP itu bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tapi bisa untuk berkomunikasi berkaitan dengan perkembangan siswa atau tentang psikologinya siswa gitu kan, anak Bapak Ibu bisa berkontak dengan guru BP tersebut. Nah, ini kontaknya ada di layar. Kalau untuk kelas 11 itu ada Pak Yanto sama Bu Mita, Bapak Ibu ya. Kontaknya silakan, nanti bisa berkomunikasi dengan beliau. Next. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan kita di semester semester 1 ini Bapak Ibu ya. Kedepannya nanti, kegiatan ke depan, itu kita akan melaksanakan kegiatan PTS Gasal. Nah, jadi nanti kita kegiatan PTS Gasal. PTS Gasal itu akan kita laksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Oktober. Nah, insya Allah edaran akan segera kita sampaikan di awal bulan September besok. Jadi biasanya kan kita kalau menyampaikan edaran itu nggak pernah ngedadak ya Bapak Ibu ya, paling tidak 1 bulan sebelum kegiatannya. Jadi insya Allah di awal September besok kita akan sampaikan edaran berkaitan kegiatan tersebut. Kemudian
kegiatan-kegiatan siswa juga tetap kita lakukan Bapak Ibu. Seperti kemarin kita pada saat Agustusan 17-an Hari Kemerdekaan kemarin kita juga melakukan kegiatan lomba-lomba walaupun dilaksanakan secara virtual, tapi kita tetap mau momen tersebut tetap kita laksanakan, tidak hilang untuk merayakan, untuk melihat bakat dan minat dari anak-anak juga, bakat-bakat anak-anak itu ternyata luar biasa. Dari mulai kemarin musikalisasi puisi, kemudian pembuatan poster, banyak banget hal-hal positif yang ternyata wah anak-anak putra bangsa ternyata sangat berbakat ya gitu. Jadi kita di kegiatan siswa kita terus berupaya untuk terus mengaktifkan siswa-siswa kita sehingga tidak walaupun pandemi seperti ini ruang geraknya udah terbatas gitu, jadi nggak cuman hanya rebahan aja Bapak Ibu ya. Nah itu kemudian selain tadi next PTS ada kegiatan pasnya itu adalah penilaian semesternya, itu akan kita lakukan di awal Desember, itu dari tanggal 1 sampai 14. Kemudian next Bu. Nah untuk di semester 2-nya untuk anak kelas 11 sekarang kita kan ada pelaksanaan AKM atau asesmen nasional. Tapi memang di asesmen nasional ini yang bukan untuk seluruh untuk seluruh siswa. Asesmen nasional ini dilaksanakannya di kelas 11 kalau untuk di SMA dan SMK. Nah ini salah satu, nanti kita akan melaksanakan simulasinya itu di tanggal 31 besok Bapak Ibu dengan jumlah 50 siswa. Nah 50 siswanya ini juga bukan sekolah yang menunjuk, tapi random dari pemerintah menunjuk siswa-siswa kita, kurang lebih dari ada 50 yang mungkin juga kemarin sudah kita undang di hari Kamis untuk mensosialisasikan kegiatan asesmen nasional tersebut. Jadi nanti mereka itu mengikuti asesmen nasional, ada 3 poin yang akan mereka lakukan atau mereka kerjakan nanti, itu berkaitan dengan literasi, numerasi, dan survei karakter. Jadi untuk 50 siswa tersebut nanti, dan ini asesmen nasional ini tidak menentukan lulus atau tidak, naik kelas atau tidak. Tapi asesmen nasional ini bertujuan untuk melihat mutu pembelajaran, mutu pendidikan, mutu sekolah, dan untuk mengurangi kesenjangan. Jadi kesenjangan sosial ekonomi dan juga sehingga sebenarnya sekarang itu sudah tidak ada bedanya antara sekolah negeri sama sekolah swasta Bapak Ibu. Jadi udah tidak ada lagi, oh ini anak negeri, apalagi sekarang anak negeri yang pintar-pintar, kemudian anak swasta itu sudah tidak ada. Nah itu juga fungsi dari tujuan dari pemerintah melakukan asesmen nasional untuk mengurangi kesenjangan, mengurai kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kayak sekarang aja kan kalau kayak masuk negeri gitu udah tidak ada lagi sistem NEM, sistemnya udah zonasi, sistem usia, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya untuk pemerataan. Nah kemudian jadi asesmen nasional itu nanti akan kita laksanakan. Untuk simulasinya insya Allah akan kita laksanakan di Selasa besok. Kemudian untuk gladi bersih di bulan September sama pelaksanaan asesmennya. Mudah-mudahan 50 siswa yang kemarin sudah kita sampaikan, mungkin salah satunya dari anak Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan asesmen dengan baik, sehingga di situ menjadi gambaran untuk kita memperbaiki mutu sekolah seperti apa nanti ke depannya. Kemudian di semester 2 ada kegiatan PTS, kemudian ada kegiatan PTS genap, kemudian ada kegiatan PAT nanti. Untuk kegiatan kunjungan industri, kita merencanakan memang biasanya kan kegiatan kunjungan industri ini kita laksanakan di kelas 11 ya Bapak Ibu. Tahun kemarin tidak bisa kita laksanakan karena kondisinya pandemi. Karena itu kunjungan ke dudi-dudi yang berkaitan dengan jurusan yang ada di sekolah kita. Tahun kemarin tidak bisa kita laksanakan. Tahun ini akan kita rencanakan. Belum tahu sistemnya seperti apa. Kalau memang sudah bisa pelaksanaan secara offline, mungkin akan kita lakukan secara offline. Kita akan berkunjung ke dudi-dudi yang sesuai dengan kompetensi. Kemudian kalaupun memang belum, kita misalnya mencari solusi
apakah secara virtual atau apa. Mungkin nanti akan kita sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu baik melalui edaran ataupun melalui wali kelas. Kemudian mungkin ada yang bertanya juga untuk prakerinnya bagaimana? Prakerin yang sudah kita laksanakan sekarang juga anak-anak kita kelas 12 sedang prakerin. Prakerin itu kita laksanakan setelah anak tersebut sudah dinyatakan naik ke kelas 12. Jadi kita laksanakannya di bulan Juli Bapak Ibu. Jadi setelah nanti ya full setahun ini pembelajaran dulu, kemudian nanti di bulan Juli, Agustus, 2 bulan awal di kelas 12 itu atau pada saat dari mulai libur sekolah ya, itu kita baru melakukan prakerin. Informasi lebih lanjut akan kita sampaikan berikutnya. Oke, next. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga anak-anak kita itu sudah mulai melakukan praktek di unit produksi masing-masing ya Bapak Ibu, baik di unit produksi akuntansi, bisnis daring pemasaran, kemudian di di AP, kemudian di unit produksi multimedia. Jadi nanti ada waktu anak Bapak Ibu di luar dari jadwal mereka KBM di sekolah yang jadwalnya warna hijau, kalau Bapak Ibu tahu ya jadwal warna hijau, anak-anak kita juga nanti ada praktek di unit produksi masing-masing sepekan sekali kalau nggak salah di apa. Pokoknya bergantian jadwalnya nanti ada di unit produksi. Kayak misalnya kita punya unit produksi Bank Mini. Nah, Bank Mini itu anak Bapak Ibu bisa menabung di situ. Bapak Ibu misalnya nanti nabung kalau misalnya pas lagi kunjungan ke sekolah atau dari pas dititip ke anak nanti biar kalau misalnya ada kegiatan apa-apa bisa diambil dari dana tabungan tersebut. Nah, itu di unit produksi akuntansi Bapak Ibu. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau menabung bisa ke ini bukan hanya untuk anak akuntansi aja, tapi memang unit produksinya akuntansi. Kalau memang mau nabung bisa di Bank Mini, posisinya masuk gerbang dia ada di sebelah kiri. Persis di situ ada tulisannya kok Bank Mini kalau misalnya mau menabung. Nah, itu bisa kalau misalnya mau lewat. Sekarang kan ada uang digital beredar di mana-mana baik OVO, GoPay, Dana. Itu juga bisa Bapak Ibu di situ. Nanti bisa ditanyakan ke anak-anaknya kalau misalnya mau menabung seperti gimana caranya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap dari pihak sekolah kita terus menjalin komunikasi yang baik dari pihak sekolah dan orang tua. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan sekolah, boleh komunikasikan ke Walas atau misalnya pas lagi datang ke sekolah mau ketemu saya, Pak Aji atau sama Bu Ramayani, monggo silakan. Mudah-mudahan kita terus terjalin silaturahmi sehingga tidak ada miskomunikasi baik dari sekolah maupun dari orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ririn Kusrini MPD atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, masih tetap semangat ya mengikuti acara rapat virtual ini. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Oke, kita melanjuti acara berikutnya yaitu sesi untuk tanya jawab Bapak Ibu. Baik, ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ririn atau mungkin yang masih menjadi unek-uneknya untuk ditanyakan, dipersilahkan. Baik, kita buka sesi 1 dulu ya. 3 orang dahulu untuk sesi 1 ini. 3 pertanyaan aja. 3 orang aja. Kita batasi 3 penanya ya Ibu. Ada yang ayah bunda atau ibu bapak di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kau udah paham semua ini sepertinya nih. Ya Bapak Ibu ada yang mau bertanya kah? Ya, saya mau nanya.
Oke, Ibunya Fahri Aulia. Ibundanya Fahmi. Fahri. Oh, Fahri. Aulia. Fahri Aulia dari kelas? Kelas apa namanya itu ya? MM. 11 MM3 ya. 11. Ya. Ya. Silahkan Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan untuk kelanjutan dari kelas 11 ini ya, masalah mungkin ada kegiatan kayak PKL gitu ya, Bu Diri ya. Itu kira-kira ingin tahu gitu jumlahnya seberapa, karena kan untuk pembiayaan PKL-nya kan pas di semester 1 atau semester 2 ya Bu Riri itu. Maksudnya biar bisa menabung di Bank Mini gitu. Baik, kita tampung dulu ya. Mungkin hanya itu aja. Ya. Oke, terima kasih Bu, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ya, Lanjut Assalamualaikum yang warahmatullahi kedua. wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kembali? Izin Bu, mau nanya. Ya, dengan siapa Ibu? Mamanya Dias, Bu. Ibundanya Dias, ya silahkan. Mau nanya, Bu, ini PKL-nya sesudah naik kelas apa? Kalau Pada tidur tadi. dulu zamannya Denis kan bulan Januari, Februari, Bu. Kira-kira ini habis naik kelas ya, Bu, PKL-nya? Oke, baik. Jadi pertanyaannya PKL-nya kapan gitu ya, Ibu ya? Iya. Iya, terima kasih Ibu. Lanjut berikutnya. Satu lagi pertanyaan. Adakah yang masih mau bertanya Bapak Ibu? Masih bisa nggak bertanya? Ya, boleh Ibu, silahkan. Ya, dari Mama Fahri. Gini, pernah Masih mamanya kejadian. Fahri ya? Mohon Ya. maaf, jadi ingin bertanya banyak. Ya. Untuk masalah penilaian, mohon maaf, saya juga kan sebagai guru gitu ya. Jadi kadangkala tuh untuk masalah penilaian ada ketukar-tukar sedikit ya gitu atas nama, mungkin karena namanya Fahri juga mungkin atau bagaimana gitu ya. Apakah bisa untuk penilaian itu lebih guru itu lebih melihat sisi si anak mengirimnya dan secara langsung untuk mencatatnya gitu agar tidak ada tumpang tindih penilaian gitu, karena efeknya itu ke mentalan anak gitu ya. Karena misalkan si anak itu sudah mengirim tugas ya, mengirim tugas kepada gurunya, ternyata gurunya itu berkata masih belum mengirim tugas, belum ada nilainya. Nah, gitu. Ini sih hanya untuk kalau kita bilang supaya ada pencerahan sedikit di semester ke depannya gitu ya. Jangan sampai nanti timbul mental si anak jadi dia ngedown. Nah, efeknya dia ngedown karena dia sudah bersusah payah mengejar target ya untuk sampai sebatas mungkin penilaian itu disampaikan, mungkin guru ada yang menyarankan sampai jam sekian gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua karena merasa dari diri saya sendiri gitu ya, dari diri saya sendiri setelah saya pulang ngajar ya, terus dia efeknya dia diam. Nah, saya tanya kenapa dapat seperti itu gitu. Jadi timbul saya aduh gimana gitu ya. Nah, terus dia untuk mengerjakannya lagi pun mungkin sudah capek atau bagaimana gitu ya. Tapi sih alhamdulillah gurunya pun open gitu, terbuka juga dengan saya. Saya salut dengan SMK Putra Bangsa juga. Alhamdulillah langsung respon gitu ya. Langsung respon gitu dengan kami sebagai orang tua murid juga ya. Kita curhat, kita bicara, ada responnya juga. Alhamdulillah gitu ya, ada timbal baliknya. Cuma yang ingin saya ke depannya itu lebih minta tolong ditekankan kalau memang anak itu sudah mengirim gitu ya, sudah mengirim, tolong secepatnya guru itu mencatat pengirimannya, jangan sampai nanti tertinggal terus chat ke anaknya bahwa belum
mengirim nilai gitu. Mohon maaf, itu hanya sedikit saja saran. Tapi saya the best untuk SMK Putra Bangsa. Saya sangat berterima kasih banget sehingga anak saya juga pun di rumah alhamdulillah disiplin waktunya ada gitu. Ya mungkin itu aja. Baik, sudah 3 pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ibu Ririn. Oke. Tanya nih, Bu. Yang pertama biaya. Oh, mau dijawab ya? Oh, iya. Udah habis pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu orang tua. Kecil suaranya ya? Oh, iya. Cek, dengeran nggak? Cek, cek. Cek, cek. Suaranya kecil banget, Bu. Ya, Bapak. Kecil Bu suaranya Bu. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Bisik-bisik. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Suaranya bisik-bisik Bu. Iya, bisik-bisik. Suaranya bisik-bisik. Ya, tes, cek, cek. Cek, cek, cek. Oke. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, alhamdulillah nih responnya luar biasa siang-siang, alhamdulillah masih menyimak kami. Tadi berkaitan dengan pertanyaan pertama yaitu pelaksanaan prakerin. Prakerinnya itu pertama berkaitan sama pembiayaan. Ya, pembiayaan itu biasanya kita sampaikan di semester 2 ya Bapak Ibu ya. Kita belum bisa memberikan gambaran, tapi saya kasih gambaran yang tahun ini aja ya. Tahun ini kurang lebih pembiayaan untuk prakerin itu 400.000. Ini gambaran yang sekarang sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Tapi kita juga belum melihat, belum tahu persis yang tahun besok itu akan samakah, atau turunkah, atau naikkah gitu. Karena ya balik lagi kita belum membreakdown kebutuhan. Jadi kan kita membreakdown dulu, merinci dulu kebutuhannya apa saja. Karena sangat berbeda sekali anak-anak kita prakerin offline dengan prakerin online. Karena kalau prakerin online itu kita kerjasama dengan perusahaan, kita membayar ke perusahaan tersebut dengan lumayan nilainya gitu kan. Makanya jadi kita masih melihat situasi dan kondisinya nanti ke depannya. Apakah kita masih melaksanakan prakerinnya online atau mudah-mudahan sudah bisa offline. Perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk yang tahun ini sudah berjalan, anak-anak kita itu sekitar ada 250 siswa yang sekarang melaksanakan PKL. Tapi karena sekarang kondisi di perusahaan karyawannya saja WFH gitu kan, dan juga datang ke kantornya pun secara bergantian. Jadi banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan kami tidak menerima siswa PKL atau membatasi siswa PKL-nya. Jadi kemarin itu kurang lebih ada sekitar 120-an anak yang harus mengikuti prakerinnya secara online. Tapi dengan dipandu oleh perusahaan juga yang mumpuni, yang sesuai dengan mereka untuk sesuai dengan jurusannya. Untuk pembiayaannya yang tahun lalu sih sekitar 400 ribuan. Kita belum tahu ya, ini gambaran aja ya Bapak Ibu ya, untuk di tahun berikutnya berapa, mudah-mudahan sih jangan sampai naik, mudah-mudahan sih tetap bisa berjalan normal sehingga tidak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, mudah-mudahan. Itu berkaitan pembiayaan. Insya Allah akan kita sampaikan di semester 2 nanti, melihat, karena kita juga kan nanti sambil menempatkan kira-kira siswa akan diprakerinkan di mana dan diterima atau tidak dari perusahaan tersebut. Nanti baru ada gambarannya, kebutuhan-kebutuhan, baru udah bisa dapat angka kira-kira berapa yang harus kita sampaikan ke orang tua. Nah, pertanyaan kedua adalah, tadi waktu pelaksanaan ya, waktu pelaksanaan, memang waktu itu kita melaksanakannya di Januari-Februari. Tapi kalau misalnya tahun ini kita laksanakan di Januari-Februari, tapi dengan kondisi kemarin anak-anak setahun di rumah banget nih, kayaknya ilmunya kurang banget gitu loh Bapak Ibu, ilmunya kurang banget. Jangan sampai kita menaruh anak di perusahaan atau di Dudi yang masih bingung apa yang harus mereka kerjakan. Nah, itu juga yang kenapa sekarang juga, yang kelas 12 sekarang baru kita laksanakan di Juli-Agustus. Setidaknya mereka sudah mendapat bekal yang cukup untuk ilmu ke SMK-annya atau keproduktifannya, sehingga mereka baru siap kita
taruh di Dudi itu pada saat mau naik ke kelas 12. Maka kita mengevaluasi dari kesiapan siswa juga, maka itu baru kita laksanakan prakerinnya itu di Juli Agustus. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk berikutnya masih kita laksanakan di Juli Agustus. Kalau di Januari Februari kita khawatir anak-anak belum siap nih dengan bekal ilmu keproduktifannya saat mereka bekerja, nanti takutnya bingung harus berbuat apa, harus ngapain gitu kan. Jadi akhirnya kita sepakati untuk program prakerin atau PKL ini kita laksanakan di blok 2 bulan Juli dan Agustus. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian berkaitan juga dengan guru langsung memberikan nilai. Terima kasih banyak orang tua dari Ibunda Fahri masukannya. Memang itu menjadi masukan yang sangat kita butuhkan ya. Jadi untuk nanti akan kami sampaikan juga ke seluruh Bapak Ibu guru agar lebih selektif lagi dan lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian. Dan juga mohon juga dimaklumkan karena kondisinya BDR ya Bapak Ibu. Mungkin juga tadi Ibu guru juga gitu kan, tahu gimana kita, BDR kalau biasanya kita ngajar ke kelas itu kan nggak usah mikirin harus buat materi dulu baru kita kita tinggal masuk ngajar, kayaknya tuh udah di otak semuanya. Tapi kan kalau sekarang kondisinya kita harus siapin materi dulu buat besok kita ngajar, bikin PPT atau bikin video tutorial, bikin apalah gitu kan. Itu mungkin sekarang tantangan yang luar biasa buat Bapak Ibu guru kita juga. Terima kasih banyak masukannya. Kita juga tetap meminta masukan dari Bapak Ibu orang tua semua untuk kira-kira apa nih yang harus kami lakukan untuk memperbaiki lagi pembelajaran di kami, pembelajaran dan pelayanan yang ada di sekolah kami. Insya Allah nanti untuk memang kalau untuk nama, apalagi nama ada Muhammad ya, Muhammad Rizky itu banyak banget yang namanya Muhammad Rizky itu namanya Muhammad Rizky. Kadang-kadang ya udah Muhammad Rizky doang, Muhammad Rizky aja, nggak ada lagi panjangannya apa. Jadi memang itu juga yang jadi ini anaknya yang mana ya, apalagi kondisinya nggak ketemu langsung. Aduh, ini yang mana nih anaknya? Kadang kan juga menjadi kita juga guru menilai kadang-kadang, oh ya nih Fahri yang ini, saya Rizky yang ini anaknya aktif, ini anaknya rajin, itu biasanya ada poin lagi tambahan namanya dari gurunya gitu ya, biasanya kayak gitu. Tapi kondisinya seperti ini, mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki diri lagi, memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di kami. Mohon masukannya, kita selalu welcome apa-apa yang menjadi masukan dari Bapak Ibu semua untuk kita terus memperbaiki pelayanan kita di sekolah. Terima kasih banyak juga kepada semua Bapak Ibu orang tua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ririn Kusrini MPD. Terima kasih Guru. Oh iya, My School. My School, dulu. My School, maaf. Oh iya, sebentar ya, Bapak Ibu ada tambahan. Iya, Bapak Ibu mohon ada tambahan sedikit. Jadi insya Allah di bulan September setelah kita melakukan IHT, rencana guru akan melakukan IHT dulu. Kita nanti ada aplikasi pembelajarannya tuh terpusat di satu program aplikasi. Nah, jadi nanti anak-anak seluruh pembelajarannya melalui aplikasi tersebut. Mungkin itu salah satu yang nantinya lebih bisa memantau dari mulai kehadiran, dari mulai pembelajaran, tugas-tugas anak, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau mungkin sekarang guru-gurunya masih ada yang make WhatsApp group, ada yang masih make GCR, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, dari lembaga atau dari yayasan sudah melakukan kerjasama untuk pembelajaran e-learning. Jadi nanti terpusat dalam satu aplikasi e-learning yang mungkin juga bisa nanti dicek oleh Bapak Ibu orang tua berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Insya Allah namanya aplikasi My School tersebut nanti, My School e-learning nanti akan kita mulai gunakan di bulan September besok, sekitar mungkin pekan di tanggal 5 ke atas itu kita sudah menggunakan aplikasi e-learning tersebut. Jadi lebih anak-anak juga lebih nyaman lagi dalam proses belajarnya nanti. Itu aja informasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn Kusrini. Untuk itu berakhir pula untuk acara rapat virtual
sosialisasi kegiatan sekolah untuk kelas 11 hari ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ririn Kusrini MPD. Yang pertama adalah visi dari sekolah yaitu untuk menghasilkan lulusan SMK yang berakhlak prima, cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi prestasi. Lalu untuk sistem pembelajaran kita di sini masih menerapkan untuk BDR. Lalu ada tatap muka untuk mapel produktif yang dilaksanakan setiap seminggu sekali untuk tiap-tiap kelas. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 darurat COVID-19. Aspek penilaian yang dinilai ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, agama, dan budi pekerti untuk PKN. Lalu tata tertib BDR. Waktu pelaksanaan BDR itu Senin sampai dengan Kamis itu ada jam 8 sampai dengan jam 12.45. Untuk hari Jumatnya dari pukul 8 sampai dengan pukul 10.15. Absen harian dilakukan sampai jam 8.30 melalui link. Tetapi bukan berarti setelah itu anak bisa tidur ataupun lehala, tapi tetap harus mengikuti pembelajaran hingga akhir pelajaran. Lalu jangan lupa juga tetap menggunakan seragam sesuai hari bagi yang BDR di rumah. Rambut juga tetap yang rapi, tidak gondrong bagi yang laki-laki. Lalu jika terlambat 3 kali, maka akan langsung dihitung 1 kali alfa. Dan wajib mengikuti minimal 1 ekskul wajib. Berikutnya adalah tata tertib untuk PTM atau tatap muka, pembelajaran tatap muka. Pelajarannya untuk PTM ini dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Jam belajarnya tetap sama. Kalau untuk Senin sampai Kamis adalah jam 8 sampai dengan jam 12.45. Untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 10.15. Seragamnya boleh bebas, 10, 11, 12 belum kan 12 sopan. masih PKL. Dan wajib menggunakan sepatu berwarna hitam. Kelas 10 sama 11. Nah, untuk PTM kelas 12 ini, gua masih PKL jadi mapel yang dipelajari hanya mapel produktif saja. Berikutnya ada acuan penilaian. Oh iyalah. Acuan penilaian mudah-mudahan dilihat cepat sehat. dari KBM, penilaian harian, Belum. Kamu emang penilaian udah kapan? tengah semester, Sama kapan? penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Lalu Ntar insya pasti aku Allah berkabar sekolah lah akan sama mengadakan Dikau. pengadaan guru tamu dan mapel Belum. tambahan untuk Kayaknya peningkatan belum mutu pembayaran dan dari yayasan. pengetahuan siswa. Kriteria untuk kenaikan kelas di sini tadi disampaikan oleh Ibu Ririn. Siswa wajib menuntaskan seluruh KI atau KD mapel produktif, tidak boleh ada satupun yang di bawah KKM. Menuntaskan KI KD mapel wajib A, B, dan mulok. Diperkenankan 3 mapel yang belum tuntas, tapi semoga kalau untuk Bapak Ibu di sini siswanya semua pada tuntas ya. Kehadiran 90% di semester 1 dan 2 dan nilai sikap minimal cukup. Lanjut ke seragam sekolah. Untuk hari Senin, jika nanti kita sudah mulai benar-benar tatap muka hari Senin ataupun ini di rumah ya Bu Ririn ya, menggunakan ini ketika BDR, Senin itu atasan putih dengan celana atau rok hitam, dasi, jilbab putih bagi yang perempuan. Lalu Selasa baju kejuruan untuk tiap-tiap jurusan. Hari Rabu baju pramuka berkacu. Hari Kamis baju batik plus rok atau celana hitam. Hari Jumat baju muslim plus rok atau celana hitam. Untuk sepatu wajib hitam, kaos kaki hitam atau putih, dan di atas mata kaki. Lalu Bu Ririn juga menyampaikan agar untuk orang tua siswa lebih mengoptimalkan bimbingan konseling dengan guru BP-nya. Jadi guru BP untuk kelas 11 ini ada Ibu Mita dan Bapak Yanto.
Lalu ada asesmen nasional di kelas 11 ini, di mana siswa yang terpilih sebanyak 50 orang siswa, dan yang memilihnya bukan dari pihak sekolah, tetapi dari pihak pemerintah. Asesmen ini bertujuan untuk melihat mutu pendidikan di sekolah. Lalu rencana kegiatan tadi yang sudah terlampir ada di semester 1 dan semester 2, ada pelaksanaan PTS, lalu ada pelaksanaan PAS dan pelaksanaan PAT. Lalu tadi Bu Ririn juga menyampaikan insya Allah di bulan September nanti SMK PB akan menggunakan aplikasi MySchool untuk pembelajaran e-learning-nya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lebih mudah melihat ataupun memantau kehadiran dan nilai siswa perwakilan. Lalu tadi untuk PKL dilaksanakan jadinya yaitu pada mereka saat naik ke kelas 12. Kalau dinyatakan naik ke 12, berarti mereka akan melaksanakan PKL di bulan Juli dan Agustus. Untuk biayanya nanti akan diinfokan di semester kedua. Demikian kesimpulan dari rapat hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu untuk mengikuti rapat hari ini. Sebelumnya jangan keluar dari sini dulu Bapak Ibu, mau difoto dulu. Speaker dipakai meeting. Tolong kameranya dipasang. Di bawah dia di aula. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Yang kedua ada. Gambar mana? Lagi Bu, oke. Lagi Bu. Selamat. Lagi. Slide kedua. Kamera. Assalamualaikum. Ya. 1, 2, 3. Jempolnya mantap. Berikutnya yang slide ketiga, Bapak Ibu. Kameranya diaktifkan. Assalamualaikum. 2, 3. Waalaikumsalam. Saya walinya Badrun Akmal. Oh iya Ibu. Kenapa? Ya, lanjut dulu. Slide keempat. Slide keempat, kameranya tolong diaktifkan. Halo, assalamualaikum. Ya. Udah. Waalaikumsalam. Iya, lanjut ibunya slide baru. kelima. Slide berikutnya. Tolong diaktifkan. 1. Halo, assalamualaikum. 3. Slide berikutnya. 4, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang mengikuti rapat. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti Paling Fiorentina saya. kita ya. Kami Dari sampai di sini. ayahnya Fiorentina Nur Ilham. Lalu dan Fiorentina Nur Ilham. Assalamualaikum Fiorentina Nur Ilham. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu ada absen ya. Bapak Ibu ada absen ya. Tolong diisi ya, dibuka linknya lalu diisi. Dibuka link. Absennya di mana? Ada di kolom chat untuk absensinya ya Bapak Ibu. Kolom chat absennya. Iya. Kolom chat absen. Iya. Silakan diklik linknya. Kolom chat sebelah mana, Bu? Kolom chat di bawah Bu. Bawah Bu. Yang ada tanda kotak. Terima kasih. Yang ada tanda kotak Bu. Yang partisipasi ya? Iya. Coba dibuka ada kolom chatnya. Nggak bisa kebuka ya? Kolom chat di mana? Ayo dicari-cari kolom chatnya. Udah, cuma nggak bisa kebuka ya? Kalau di HP itu ada tanda titik 3. Diklik. Nanti ada tulisan chat, C-H-A-T. Sinyalnya. Ada Bapak, Ibu? Kalau dari HP.
Sinyalnya Ada Ibu. Tiga. Diklik, nanti ada pilihan. Oke Bu, sudah Bu. Iya. Sudah? Belum ketemu, ada? Bu. Belum ketemu. Yang tanda titik 3 Ibu di bagian bawah. 3 Ibu di bisa bagian nggak Bu dimasukin ke grup? Absen. Oh, udah ada. Saya belum ketemu nih absen di mana. Nggak ini apa? Ini absen ini nih di sini nih, Mbak. Ini nih di sini nih, Mbak. Doang aja. Yang ada titik 3 dipencet aja. Yang ada titik 3 dipencet. Ada titik 3. Lagi loading. Di partisipan apa di more-nya, Bu? Di partisipan apa di more-nya, Bu? Di samping Di more. Mana Dek? Lu udah nih. Oh, belum absen? Belum absen belum, Pak? Udah selesai ya? Sudah? Nanti di-share juga di grup wali Sinyalnya. Ibu kalau takut. Bisa taruh di grup wali muridnya. Iya, nanti dicoba di-share di sana ya Bapak Ibu. Ini loh apa sinyalnya. Baik, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.